Halo teman-teman, setelah video saya yang kemarin banyak diserang orang, hari ini saya mau ngelanjutin. Bukan lagi tentang logical fallacy dari Pak Gembul, tapi beberapa poin yang menurut saya perlu saya kritisi kembali. Dan sebelum itu, ternyata lucu ya pendukung Pak Gembul yang begitu reaktif, bahkan nyinyir berlebihan terhadap video pertama saya. Dari yang katanya saya ini anti kritik, doktrin pesantren, orang yang nggak pengen maju, yang nggak mau berbenah, dan lain sebagainya. Padahal dari awal saya sudah kasih disclaimer dan afirmasi yang sangat jelas dari refleksi pihak pesantren, yakni Neng Imas. Tapi anehnya, reaksi yang muncul malah kayak amukan pasukan digital yang kehilangan cara untuk memahami video secara utuh. Bahkan saya yakin mereka tak melihat ajakan saya pada scene terakhir untuk melihat dengan imbang dan bijak terhadap tradisi, sebagaimana saya tampilkan argumen dari Prof. Aji atau Prof. Ismail Fajri Alatas. Nah, dari situ saya jadi bertanya, apakah orang-orang yang katanya open-minded itu akalnya hanya digunakan untuk menyerang tanpa argumen yang jelas, dibanding memahami perbedaan yang ada, sebagaimana ajakan Prof. Aji untuk memahami tradisi yang memiliki gramatikal moralnya. Dan bagi yang bertindak demikian, saya jadi berpikiran buruk nih. Jangan-jangan yang Anda agungkan bukan lagi kebenaran, tapi kebencian terhadap simbol-simbol yang tak Anda pahami. Begitukah? Kembali pada masalah Pak Gembul yang dalam video sebelumnya mengklaim dan menyerang pesantren-pesantren NU, tapi menghegemoni pesantren Salafi dan tentunya dengan nada yang sangat hegemonik, seolah yang satu lebih murni dan yang lain sudah sesat secara budaya. Nah, tapi yang unik, lihat pendapatnya berikut ini. Santri-santri itu banyak yang rela jalan bebek di depan kiainya, mencium kaki kiainya. Banyak, demi apa? Demi berkah. Padahal Nabi aja nggak pernah kayak gitu, bahkan Tuhan pun tidak pernah kayak gitu. Nah, poin yang saya garis bawahi ini teman-teman, padahal Nabi aja nggak pernah kayak gitu, bahkan Tuhan pun tidak pernah kayak gitu. Begitu kata Pak Gembul. Tapi coba lihat, salah satu Ustadz Salafi sendiri, Ustadz Fadil Mulyono, justru mengkonter pernyataan Gembul ini pada video berikut ini. Masih lanjut postingan kemarin, tema yang masih hangat yang sempat disinggung oleh Trans7. Jadi kontroversi deh tuh. Oke, pertama kita bahas yang dikenal luas kebolehannya ya. Cium tangan ulama di Indonesia umum banget lah. Cium jidat, kening ulama di Saudi pun lumrah. Kayaknya hal ini cukup ma'ruf gitu ya. Terus kemudian juga kita singgung hal yang disepakati keharumannya, seperti ruku dan sujud kepada ulama, walaupun dengan alasan penghormatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma'. Imam Nawawi pun mengatakan dalam Al-Majmu', ma yaf'alhu katsirun minal juhal minas sujudi baina yaday masyayikh haramun qat'an bi kulli hal. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang tak berilmu berupa sujud kepada guru agama, mau kayak gimana juga ya hukumnya jelas haram. Tinggal yang kontroversi nih, cium kaki. Kenapa kontroversi? Karena ulama berbeda pendapat, mulai dari yang mengatakan mubah, tapi ada juga yang memakruhkan atau bahkan mengharamkan. Kenapa kontroversi? Karena kalau dicari riwayatnya, ada kaki Nabi dicium dan Nabi membiarkan. Contoh salaf, ada mulai dari Ibnu Abbas mencium kaki Zaid, Imam Muslim izin cium kakinya Imam Bukhari. Fatwa ulama banyak, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin pun membolehkan cium kaki ulama. Tapi tetap jadi kontroversi, karena kejadian pada zaman dahulu pun, walaupun bisa dibilang ada, tapi nggak umum, nggak lumrah, nggak seperti salaman lah. Makanya di Indonesia pun jadi bahan perdebatan selama puluhan tahun antara modernis dan tradisionalis. Nah, masih kurang. Yuk lihat jawaban Syekh Sholih Al-Munajjid, seorang ulama rujukan Salafi dalam islamqa.info. Teman-teman juga bisa mengecek sendiri. Beliau tuh menulis begini, Ashharu ma yustadallu bihi ala takbilir rijlaini hadithani wa hadisah. Dalil-dalil paling masyhur tentang bolehnya mencium kaki ada 2 hadis dan 1 peristiwa. Amal hadisul awal, adapun hadis yang pertama, fafihi takbilu yahudiyaini lirijlain Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yakni tentang 2 orang Yahudi yang mencium kaki Nabi Muhammad. Wasani, dan hadis yang kedua yakni fihi takbilu wafdi Abdul Qais lirijlin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang rombongan Abdul Qais yang juga mencium kaki Nabi. Wa amal hadisah, dan adapun ada sebuah peristiwa yakni fafiha takbilul Imam Muslim lirijlayil Imam al-Bukhari rahimahullah, yakni peristiwa Imam Muslim mencium kaki Al-Imam Al-Bukhari. Kalau masih kurang, ada nih pendapat dari Syekh besar dari Salafi, yakni Syekh Shalih Utsaimin. Apa kata beliau? Jawazu takbilil yadi warrijli lil insanil kabir asyaraf wal ilmi, kadzalika takbilul yadi warrijli minal ab wal wa ma ashbaha dzalik, lianna lahu ma haqqa wa hadha minat tawadhu'i. Yang artinya boleh mencium tangan dan kaki orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam kehormatan dan ilmu, sebagaimana juga mencium tangan dan kaki orang tua, karena keduanya memiliki hak, dan ini termasuk bentuk tawadhu, bentuk kerendahan hati. Nah, apa maksudnya? Tradisi cium tangan atau bahkan kaki bukan bid'ah yang nggak ada di zaman Nabi sebagaimana tuduhan dari Pak Gembul, tetapi bagian dari adab klasik umat Islam yang sudah dilakukan oleh para salaf. Sampai-sampai Rasulullah juga dikisahkan sedemikian. Lantas, mengapa kita begitu lancangnya membawa dan mencaci tradisi masa lalu dan menimbangnya dengan nalar masa kini? Kalau nggak sepakat ya minimal memaklumi, bukan merendahkan Pak Gembul. Jadi saya jadi bingung hari ini. Pak Gembul ini sebenarnya mewakili siapa? Apakah ia mewakili pandangan saudara kami, yakni kaum Salafi, atau sedang menciptakan mazhab baru, yakni mazhab menurut saya, sebagaimana ucapan yang sering diutarakan oleh Pak Gembul, atau mazhab syekh-syekhan abad digital yang merasa berhak bicara apa saja tanpa sanad, tanpa disiplin ilmu, tapi dengan gaya seolah-olah mereka itulah otoritas moral tertinggi di bumi ini, atau yang paling keren adalah mazhabnya Harry. Apakah demikian? Sekali lagi, teman-teman, saya mengajak Anda mendiskusikan, bahkan mengajak untuk membaca buku What is Religious Authority karya Prof. Ismail Fajri Alatas, sebagaimana video saya sebelumnya, yang intinya setiap tradisi itu memiliki gramatika moral dan rancang bangun epistemik sendiri. Artinya pesantren tidak bisa dihakimi dengan kacamata liberalis semacam Pak Gembul yang cherry picking seperti itu. Ya karena cara berpikir, cara berilmu, dan cara beradabnya lahir dari sistem nilai yang berbeda. Hal ini bukan berarti tradisi itu anti kritik, bukan. Tapi bukan berarti pula bahwa tradisi itu selalu berubah sesuai permintaan pasar sebagaimana diinginkan oleh Pak Gembul. Tapi yakinlah, setiap perjumpaan ide akan tradisi tentu akan ditimbang sembari bijak dengan mempertahankan ide dasar dari tiap tradisi yang ada. Maka teman-teman, mari kita belajar bijak melihat dua sisi dari pola pendidikan di Indonesia misalnya. Ya pesantren bisa punya kekurangan, begitupun sekolah formal juga penuh tantangan. Yang misalkan katanya mengajarkan critical thinking, tapi lihat faktanya, berapa banyak siswa yang malah kurang ajar kepada gurunya, sebagaimana kasus akhir-akhir ini. Tapi teman-teman, ingatlah, keduanya pesantren maupun sekolah formal punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tak bijak manakala kita mendebatkan hal ini, mana yang paling luar biasa. Dan tak bijak kita ini sibuk mencari celah di tiap-tiap tempat,
Apalagi kalau cuma buat sensasi tanpa memahami kompleksitas baik ide dasar sekolah formal dan pesantren. Dan tentunya saya sangat beruntung sekali belajar di dua dunia, bagaimana saya belajar di pesantren dan saya belajar di pendidikan formal. Dan akhirnya teman-teman, percuma kita debat dan meributkan antara tradisionalis dan liberalis, sebab tak akan pernah selesai. Karena seperti kata Prof. Aji, rancang bangun epistemik dari keduanya berbeda. Dan sebagai penutup, untuk memahami tradisi, kira-kira video Ustadz Adi Hidayat ini bisa dijadikan renungan untuk kita semua. Silakan menonton. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Ya, di kita mungkin berbeda. Di kita berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini dalam konteks khuluk nggak sama, sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Tuh. Syekh Sudes waktu ketemu seorang khattat, penulis mushaf Quran, itu tangannya dicium oleh beliau. Karena tangan itu digunakan untuk melayani Al-Quran. Sanadnya ada. Ah, jadi jangan berdebat pada sesuatu yang remeh, yang tidak penting. Wah, ini nggak ada dari Nabi salaman begitu. Bukan mengkultuskan, itu adabnya kok. Khuluk. Jelas ya?